pelayaran ke arah timur juga dikurangin gak sih? Timur apa ini? Timur Ya, Indonesia. Ya timur, ya Cina lah kan ke arah timur gue. Utara ya? Gimana sih? Tolong di-cut dulu. Gue ngaco. Welcome mates to Secret No Secret. Oke, thank you mates. Welcome back to our channel. Sekarang kita bakal ngobrol banyak. Yes. Tentunya bareng teman-teman kita dari Secret Mates juga. Boleh kenalan diri mungkin dari yang ujung sana? Kalau kalian nonton episode 3, tau lah siapa gue. Bener gak sih Kak? Iya betul. Bilang kayak jangan kayak gitu kayak iya gitu. Nonton episode 3 gitu Iya, kan. siap. Oke, perkenalkan semua. Udah kenalin nama gue Elang. Gue mahasiswa di UNJ jurusan transportasi. Iya. Sebelumnya gue udah pernah muncul di episode 3. Kalian langsung aja lihat kalau udah subscribe sih. Udah itu aja. Oke. Boleh kenalin juga dong. Kenalin dong. Namanya Ini siapa? Gestar kita Background guys. pendidikan. Sekarang kerja di mana? Ya, perkenalkan nama saya Nelwan Deo, bisa dipanggil Nelwan. Sekarang kerjanya di pegawai trainee di IPC atau Pelabuhan Indonesia 2. Sebelumnya lulusnya di Teknik Kelautan ITB. Tepuk tangan. Oh, Keren banget guys. Sekarang topik kita ini topik yang gak cuma ngomongin soal pelabuhan. Kita tahu pasti udah belajar pelabuhan. Yes. Elang apa kemarin jurusan di UNJ? Bukan kemarin ya, sekarang. Sekarang sih Sekarang transportasi. Transportasi. Iya, sebelumnya namanya manajemen pelabuhan. Iya. Karena akreditas kita ganti nama. Oke. Tapi mata kuliahnya tuh lebih relate sebenarnya ke pelabuhan. Oke. Banyakan. Oke. Nah, makanya kali ini kayak bahas isu-isu seru kali ya. Boleh. Banget. Karena kan kita tahu pelabuhan kegiatan terkait bongkar muat. Iya. Kegiatan ekspor impor. Tapi sebenarnya banyak hal yang berkaitan dengan pelabuhan itu sendiri. Contohnya dari sisi pelayaran, dari sisi perdagangan. Mungkin kita juga udah tahu tuh isu-isu sekarang terkait sebenarnya udah lewat ya. Cuman mau kita bawa aja ke sini world trade US dan China, kemudian corona. Sebenarnya itu Nelwan sendiri ngelihat isu terkait awal dulu nih terkait US and China trade war. Itu benar-benar berpengaruh gak sih buat pelabuhan? Khususnya pelabuhan Indonesia. Oke. Ini kayak soal ujian ya, Fit. Jadi kalau trade war US dan China pasti memang sangat mempengaruhi kegiatan di pelabuhan in general. Maksudnya pelabuhan di US-nya sama pelabuhan di China-nya. Oke. Karena kan ketika trade war mereka mengenai tarif yang lebih tinggi dari sebelumnya terkait bea masuk barang-barang yang diimpor dari negara tersebut. Jadi China itu ngenain tarif yang lebih tinggi dari US, barang-barang US yang masuk ke China dan sebaliknya. Dan tentunya ini menjadi suatu tantangan atau kesulitan baru buat pelaku-pelaku industri di Cina-nya dan di Amerika Serikatnya karena jadinya harga mereka tuh nggak bisa bersaing dengan produk-produk lokal atau produk-produk dari luar negeri selain Cina atau US karena tarifnya jadinya ya lebih mahal gitu dari US dan China-nya. Sehingga demand-nya menurun, karena demand menurun maka produksinya menurun. Karena produksi menurun maka transportasi atau distribusi barang ke masing-masing negara itu juga terhambat. Nah, terhambatnya distribusi itu sebagaimana yang kita juga udah tahu 80% dari perdagangan internasional itu dibawa oleh transportasi laut which is pakai kapal. Karena so far moda transportasi pakai kapal itu jauh lebih efisien dalam hal penggunaan bahan bakar per ton atau per kilogram barang yang dibawa. Juga lebih sedikit emisi karbon yang dihasilkan untuk per kilogram barangnya dibanding kalau pakai misalnya kereta api, terus kalau misalnya pakai truk, jalur darat atau apalagi pesawat ya, itu transportasi laut tuh masih paling efisien secara price sama secara emisi gas rumah kaca dan karbonnya. Oke. Gitu. Tapi kalau dari sisi isunya US China trade war, ibaratnya yang paling mempengaruhi keuntungan buat pelabuhan itu dari sisi apa sih? Kalau menurut Nelwan, yang Nelwan lihat? Pelabuhan tentunya lebih berorientasi pada
volumenya sih, volume throughput barang yang masuk dan keluar yang ditangani. Iya. Jadi ketika trade war ini terjadi, ya pelabuhan-pelabuhan yang mengalami penurunan throughput itu pasti merasa dirugikan. Sedangkan pelabuhan-pelabuhan yang mengalami kenaikan throughput itu yang akan merasa diuntungkan. Karena memang ketika trade war terjadi, ya sama kayak orang pacaran aja ya. Misalnya habis putus pasti si cewek nyari opsi buat pria-pria lain, yang cowok juga nyari mangsa wanita-wanita lain. Nah, sama juga. Jadi US dan China ketika mereka putus. Nah, jadi mereka akan nyari source baru lah, sumber-sumber industri baru untuk nge-replace barang yang tadinya cuma gue dapet dari dia. Tapi kayak gue harus cari sumber yang lain nih gitu. Dan most likely itu ada di Southeast Asia. Jadi di Asia Tenggara kita mengalami secara general sebagai ASEAN, negara berkembang kali ya. Kita mengalami kenaikan FDI atau Foreign Direct Investment sehingga Foreign Direct Investment. Iya, investasi langsung asing. Nah, jadi mereka banyak yang relokasiin pabrik-pabrik mereka yang tadinya di Cina, mereka taruh di Vietnam, Thailand gitu ya. Terus jadinya ya udah Vietnam dan Thailand punya suatu pabrik baru untuk memproduksi barang baru sehingga pelabuhan-pelabuhan di sana juga mengalami kenaikan throughput baru. Jadi dari negara-negara khusus di Asia Tenggara ini tuh kena dampak positif ya dari perang dagang ini gitu secara langsung. Iya, terutama dalam hal relokasi pabriknya gitu. Jadi global supply chain-nya tuh geser. Jadi yang selama ini dia direct US China, sekarang jadi ya ASEAN ke China atau ASEAN ke US. Alright. Berdasarkan kita dapat data nih dari UNCTAD atau UNCTAD. UNCTAD. Iya. Biar kece UNCTAD ya nyebutnya. Sebelum kita lanjut nih ke data ini, mungkin bisa dijelasin dong kan Nelwan, kayaknya kitab sucinya adalah UNCTAD. UNCTAD banget. Boleh jelasin dong UNCTAD tuh apa? UNCTAD tuh biar teman-teman tuh kayak belajar bongkar muat, tiba-tiba UNCTAD apa itu? Hal-hal yang unc. Selama gue kuliah juga kayak banyak sih keluar UNCTAD gitu. Gila, luar biasa ya. Kalau gue pas kuliah nggak pernah baca UNCTAD. Gue bacanya ini sih bundel soal ujian. Saya nggak pernah baca selama kuliah, gimana dong? Ya, jadi UNCTAD itu sebenarnya salah satu badan PBB yang mengurus tentang perdagangan internasional. Jadi kepanjangan itu United Nations on Trade and Development. United Nations of Conference on Trade and Development. Tadi hilang C-nya. Iya. Nah, jadi dia tuh setiap tahun ngasih publikasi. Ada banyak sebenarnya jenis publikasinya, tapi yang paling menarik buat saya pribadi adalah yang RMT atau Review on Maritime Transport. Jadi itu setiap tahun selalu keluar. Ada di website-nya juga. Selain yang Review on Maritime Transport, itu juga ada sih publikasi-publikasi lain. Tapi yang menurut saya paling related adalah yang Review on Maritime Transport tadi. Mungkin agak beda ya dari sisi pelayaran menganggap bahwa IMO ibaratnya jadi kayak panduan atau kita ngikutin. Bedanya apa sih kalau IMO apa, UNCTAD itu apa menurut pendapat Nelwan? Kalau UNCTAD itu sesuai dengan namanya jadi lebih ke trade and development, lebih ke perdagangan dan perkembangan suatu bangsa. Jadi selain maritime transport tadi, kenapa sih ada maritime transport gitu ya Pak? Udah ada maritime organization. Ya karena perdagangan lebih banyak didominasi oleh transportasi laut, makanya itu erat banget kaitannya. Nah makanya speaking about trade pasti speaking juga about maritime transport. Nah selain itu juga sebenarnya si UNCTAD ini tuh ngurusin tentang least developed country, terus negara-negara yang paling kecil lah perkembangannya itu mereka urusin juga. Mereka juga ngurusin gimana sih supaya suatu negara yang landlocked itu tuh negara yang nggak punya akses ke laut. Contohnya apa coba kalau di ASEAN? Nggak punya akses ke laut? Iya, jadi dia cuma punya daratan doang. Kiri kanan, depan, atas, bawah. Apa ya? Semuanya negara lain gitu. Bangla kayaknya punya. Sorry bukan Bangla. Brunei punya. Kelihatan nih geografinya jelek. Apa ya? Ngerawan. Negara Asia. Kamboja. Ya. Negara Asia Timur apa sih? ASEAN kan ya kok juga jadi yang gue tahu, makanya Bang Arif mikir. Kok jadi gue ngasih kuis ya?
Gak apa-apa selalu ini. Itu PR buat David dan Elang aja. Nah, jadi mereka tuh mikirin Dikasih PR guys. mikirin hal-hal kayak Guys, gitu. podcast aja dikasih PR. Gila, keren banget ini Ya, podcast. jadi mereka mikirin hal-hal seperti apa sih suatu negara tuh untuk bisa berkembang, terutama negara-negara yang punya akses maritim, karena sebenarnya pelabuhan contohnya yang terkoneksi ke laut itu kan pintu gerbang perekonomian satu bangsa. Jadi ketika satu negara itu nggak punya laut, nggak punya pelabuhan, ya itu jadi challenge tersendiri gitu sih. Jadi bedanya UNSTAD itu lebih ke perdagangannya, lebih ke indikator-indikator perdagangan suatu negara. Oke. Mungkin balik lagi ke isu perang dagang tadi kan. Kang Nelwan sebagai strategic analis asik. Apa sih kira-kira strategi khusus yang pelabuhan-pelabuhan Indonesia tuh khususnya terapkan buat menghadapi isu ini gitu? Tentang perang dagang? Iya. Oke. Jadi berdasarkan data yang gua baca, porsi ekspor impor Indonesia dari dan ke Indonesia itu Cina menempati urutan nomor 1. Jadi ketika Indonesia tujuan ekspornya itu ke banyak negara, nah Cina ini nomor 1-nya, dia yang paling mendominasi dari total ekspor Indonesia ke negara-negara lain. Sama juga impornya juga seperti itu. Nah jadi ketika ada perang dagang terjadi dan it really hit China so hard, itu juga secara tidak langsung maupun secara langsung ngena juga ke kita. Gitu. Nah strateginya menurut saya sebagai salah satu masyarakat biasa, warga negara Indonesia adalah ya kita memperbanyak ini sih, kita memperbanyak kerjasama perdagangan dengan negara-negara lain supaya ketika satu ini kenapa-kenapa kita juga nggak yang kena-kena banget gitu. Karena kalau misalnya katakanlah porsinya si Cina ini gede banget ya, misalnya 95% misalnya. Tujuan ekspor kita tuh 95% adalah ke dia doang. Nah 5% sisanya itu ke negara-negara lain. Nah ketika ini kenapa-kenapa pasti dampaknya besar banget ke kita. Tapi kalau misalnya kita bisa mendiversifikasi tujuan negara-negara tujuan ekspor kita, katakanlah misalnya yang paling dominan misalnya tetap Cina, tapi dia tuh cuman 15% gitu misalnya, porsinya tuh cuma 15%. Maka ya potensi resikonya pasti lebih sedikit dibandingkan kalau tadi lebih besar percentage main export kita. Tapi kalau sore ini loncat-loncat, apa sih yang nyebabin perang dagang itu? Why it have to be happen at the first time? Is it the first time? I thought so. Oke. Ya kenapa bisa terjadi itu loh? Padahal ibaratnya, yang gue tahu nih gambarannya pabrik Apple ada di Cina. Terus dengan perang dagang gini, waduh. Why it should be happen? Ya jadi itu terjadi karena memang warna kepemimpinan Presiden Donald Trump itu memang yang dia jual adalah proteksionisme. Nah proteksionisme itu sesuai dengan namanya, protect, itu jadi dia pengen ngelindungi lah industri-industrinya AS. Nah salah satu cara dia untuk melakukan gerakan proteksionisme terhadap industri AS adalah dengan mengevaluasi kinerja-kinerja atau neraca-neraca dagang AS terhadap negara-negara lain. Dan dia mendapati bahwa ternyata industri dia atau neraca dagang dia antara AS dengan China ini banyak banget nih defisitnya. Dan ketika dia lihat ternyata mereka ini nggak fair gitu karena mereka tuh yang pertama menurut Trump mereka tuh manipulasi currency. Jadi mereka sengaja membuat yuan itu lemah. Ketika yuan itu nilainya lemah maka harga ekspornya lebih murah bila di-convert ke dollar. Nah ketika secara harga ekspornya lebih murah otomatis orang akan pilih yang lebih murah gitu sehingga ekspor dia itu mendominasi lah di dunia ini. Nah selain itu juga karena ini sih untuk misalnya tadi kalian bilang kan pabriknya itu ada di Cina nih, pabrik-pabrik US. Nah itu tuh juga harganya nggak bisa bersaing karena untuk produk saingannya si Apple atau apalah barang lagi yang ada di barangnya AS sebenarnya yang ada di pabrik di Cina itu tuh nggak bisa bersaing karena si pemerintah China-nya memberi begitu banyak kompensasi, subsidi, insentif buat perusahaan lokal China-nya yang menjadi kompetitor si produk AS-nya tadi sehingga harganya bisa lebih murah gitu. Dan ketika harga lebih murah ya pasar jadi lebih meminati yang lebih murah gitu. Nah karena dia nggak bisa melihat cara lain menurut gue ya, salah satu cara yang dia tempuh adalah dengan ya udah kita kenakan aja tarif bea masuk dari Cina supaya neraca dagang itu ekspor dikurang impor ya, supaya neraca dagang itu lebih bagus. Oke. Gitu. Mungkin
karena perdagangan ini alasan juga rupiah tuh melemah nggak sih kalau dianalisis sudah tadi omongan Kanelwan? Iya nggak sih? Kalau faktor pelemahan rupiah sebenarnya banyak sih, banyak faktor itu nggak cuma di perdagangan aja. Karena nggak ada terjadi trade war ini pun sebenarnya rupiah kita juga udah konstan melemah dari 12.000 ke 13.000 ke 14.000 itu kan sebenarnya terjadi jauh sebelum ada trade war ini kan. Justru pasca trade war ini ya kita bisa nyampe di 13 ribuan. Jadi kalau itu menurut saya banyak faktornya gitu. Nah kan ngomong-ngomong Cina juga kan saat ini kan lagi hangat ya coronavirus gitu. Apalagi secara kita tuh banyak banget kan ekspor, impor mungkin dari Cina juga banyak. Barang-barang Cina masuk banyak banget di Indonesia. Iya kan? Iya. Itu kan kalau dilihat-lihat dari perang dagang aja kita kan udah banyak poros ke Cina. Nggak poros sih, maksudnya kayak banyak kerjasama kan. Berarti dampaknya kerasa banget dong, Kak. Jadi ini mau nanya dampak corona terhadap aktivitas pelabuhan sih lebih tepatnya. Aktivitas pelabuhan. Iya. Nah, jadi once dinyatakan ada outbreak virus baru di China, lalu kemudian WHO juga mengumumkan ini menjadi darurat global. Nah, pelabuhan itu langsung ngebatasin banget sih sebenarnya kapal-kapal yang masuk, terutama yang last call-nya itu dari China. Nah, jadi itu benar-benar diperhatiin banget supaya mereka dikarantina lah atau apa gitu ya, diobservasi supaya si kru-krunya terutama itu nggak menunjukkan gejala-gejala mereka tuh terkena corona. Nah, bahkan beberapa negara ya itu menanggapinya cukup ekstrim, jadi mereka beneran ngelarang sama sekali nggak boleh ada kapal dari Cina yang masuk ke pelabuhan kami. Berarti sama dengan barang juga nggak boleh masuk ke negara mereka? Ke negara-negara tertentu yang memang menanggapinya seperti itu. Jadi all ports from China itu nggak boleh masuk. Wow. Nah, mungkin impactnya juga pelayaran ke arah timur juga dikurangin nggak sih? Timur apa ini? Timur Indonesia? Ya timur, ya Cina lah kan ke arah timur. Utara ya? Gimana sih? Gimana? Tolong di-cut dulu. Gue ngaco banget. Sorry ngawang. Maaf. So, maksudnya maksud dia kan kalau barat itu UK dan US ya. Iya, timur kan. Itu timur ini maksudnya Papua atau Timur Tengah? Ke arah ya timur tengah kayaknya sih ya. Cina kan timur, lebih ke timur kan kalau dibilang pelayaran ke timur gitu. Pernah baca sedikit geografi kayak gitu soalnya. Oh iya, gue gak pernah baca geografi bro. Volumenya iya menurun sih, volume traffic kapal di situ tuh nurun. Berarti ini sama kayak volume traffic kapal yang datang ke pelabuhan Indonesia juga menurun dong? Iya. Which asumsinya sih ya pendapatan buat pelabuhan kita juga menurun menurut Nelwan. Oke, gue gak akan bahas tentang pendapatan pelabuhan. Oke. Mohon di-cut. Iya. Tit. Kalau mengenai traffic di pelabuhan Indonesia secara apa ya? Secara umum juga belum bisa sih kita menilai sebenarnya berapa TEU sih kontainer yang dia turunkan atau berapa ton sih sebenarnya dry bulk yang jadinya berkurang masuk ke pelabuhan Indonesia karena timelinenya juga terlalu dekat menurut gua pribadi ya, karena setelah trade war ini udah mulai mereda. Nah muncul lagi isu baru yaitu terkait corona. Jadi kita juga belum bisa, gue sendiri sih belum bisa menilai penurunan. Memang penurunannya ada, tapi apakah ini karena trade war-nya ataukah ini karena coronanya? Ya belum bisa dipastikan. Gitu. Tapi yang pasti karena corona kita pun membatasi kapal-kapal yang pergi ke China-nya. Jadi kita membatasi kapal-kapal yang pergi ke China, termasuk juga kita membatasi impor-impor barang dari China. Jadi kan sempat ada isu tuh bahwa pemerintah melarang atau menghentikan sementara impor hewan-hewan eksotik dan buah dari Cina. Nah itu tuh juga mengurangi traffic kapal, itu mengurangi throughput kita juga di pelabuhan dan ya kayak gitu sih. Oke. Terutama si posisi Cina di perdagangan internasional Indo dengan China itu tuh dia juga menempati porsi yang gede ya. Kalau nggak salah dia yang paling nomor 1 lah. Jadi dari total impor yang masuk ke Indo, China itu mendominasi. Habis itu Singapura. Nah yang kita impor dari dia tuh lebih ke bahan baku. Nah jadi ketika bahan bakunya pun istilahnya melambat impor bahan baku, otomatis pelaku-pelaku industri yang selama ini mengimpor bahan baku dari Cina tadi juga ya dipengaruhi lah. Jadinya mungkin
ada perlambatan produksi juga gitu. Ada perlambatan produksi juga sehingga supply barangnya menurun dan katakanlah misalnya demand-nya konstan tapi supply-nya menurun, ya mereka bisa punya alasan untuk menaikkan harganya. Oke. Jadi ternyata perdagangan ini nggak lepas dari pelabuhan, juga saling berhubungan satu sama lain antar negara ya. Iya. Yang bisa kita lihat di Unstad tadi ya. Unstad, balik lagi ke Unstad. Iya. Kalau dari Nelwan sendiri, background-nya kan teknik kelautan ya, atau bisa disebut ocean engineering. Ya. Itu lebih ngebahas soal apa sih? Itu ngebahas soal teknik lautan. Iya. Tidak salah, benar, tidak salah. Ibaratnya sisi teknis apa yang di sana? Oke, jadi kan teknik kelautan tuh ada di dalam Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan. Nah, buat kamu-kamu yang lagi bingung mau milih jurusan apa, kalian bisa pilih jurusan teknik kelautan, guys. Nah, jadi di sana promosi. Nah, jadi di sana belajar karena memang dia di bawah teknik sipil, kita belajar tentang struktur. Jadi ya belajar tentang mekanika bahan, mekanika material, gitu sih. Ada juga dinamika gelombang. Pokoknya intinya cara bikin pelabuhan lah supaya dari nol jadi ada gitu. Kalau dari sisi teknis, ada yang namanya FS atau Master Plan Pelabuhan. Ya. Jangan tegang. Karena gue udah tahu ini berat pertanyaan karena Gue nggak tahu apa-apa di sini. Sebenarnya semua letak dimanapun posisi bisa dibangun pelabuhan gak sih? Mau bagaimanapun kondisi dan kondisi wilayahnya. Yang nulis gitu. Oke. Ada sih satu lagi. Apa tuh? Akun YouTube ini kan. Oh iya. Iya. Pintar.